Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan Kenapa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. beliau menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Assalamualaikum teman-teman pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Hepatitis akut misterius saat ini merebak di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Kasus hepatitis akut misterius ini belum diketahui penyebabnya. Hepatitis misterius ini yang umumnya menyerang anak-anak diumumkan di Indonesia pada tanggal 27 April 2022, tepat 3 hari setelah WHO menyatakan kejadian luar biasa hepatitis akut misterius di Eropa. Kemenkes mengonfirmasi setidaknya ada 7 kasus anak meninggal dunia di Indonesia akibat hepatitis akut misterius ini di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kita harus melakukan mitigasi terhadap wabah baru ini? Apakah hepatitis ini kembali harus memberikan rasa khawatir kepada orang tua pada khususnya karena umumnya menyerang anak-anak? Saya akan berbincang dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar, Dr. Wahyudi Muhsin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, Dok. Alhamdulillah, baji-baji. Baji-baji. Sibuk apa nih, Dok, saat ini? Ya, biasalah seperti rutinitas dokter pada umumnya. Pasien ya. Ya, biasa pasien, terus bagaimana mengedukasi masyarakat soal COVID-19 ini belum berlalu. Masih ya. Masih tetap waspada. Terus bagaimana kita tetap prokes. Ya seperti itu yang kita lakukan saat ini. Sehari-hari. Nah, Dok, saat ini muncul lagi nih, setelah COVID-19 kita sudah transisi ke endemi, tiba-tiba ada lagi kasus hepatitis. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi munculnya hepatitis akut misterius ini, Dok? Ini kan awalnya dari India. Terkonfirmasi kalau tidak salah 475 anak yang kena hepatitis misterius ini. Kenapa dibilang misterius? Karena penyebabnya tidak ditahu. Biasanya itu hepatitis penyebabnya A, B, C, D. Nah, ini justru tidak ada. Melalui tinjauan itu, WHO menjadikan ini sebagai wabah yang perlu diwaspadai. Nah, itu penyebabnya. Pertanyaannya lagi, apakah hepatitis ini berbahaya buat anak-anak atau orang dewasa? Hepatitis ini kan sudah lama, penyakit yang sudah begitu banyak yang meninggal juga. Cuma penyebabnya sudah jelas, dia terhinggap penyakit melalui hepatitis A, B, C, D, dan itu menjadi rata-rata menyerang awal-awalnya itu dewasa. Kenapa dibilang dewasa? Karena pola hidup, autoimun, pola makan, dan mungkin kehidupan bebas yang bisa menyebabkan seperti orang kena yang namanya yang paling tinggi itu adalah sirosis hepatis. Hati menjadi tidak berfungsi dengan baik, buang air besar, buang air kecil, dan kotoran-kotoran lain itu tidak bisa lagi dikontrol keluar. Karena fungsi hati ini adalah sebagai pabrik dari tubuh kita. Kita makan, kita minum, apapun itu difilter, maka keluar menjadi buang air besar, buang air kecil. Kenapa dikatakan WHO ini sebagai hal yang mematikan? Karena misteriusnya belum ditahu penyebabnya. Ada yang orang bilang bahwa hepatitis misterius ini disebabkan oleh yang namanya adenovirus 41 dari COVID-19. Namun diteliti lagi ternyata bukan itu. Gejala-gejalanya untuk kena hepatitis misterius ini untuk anak-anak kan saat ini lagi
misteriusnya karena yang diserang adalah anak-anak. Dimana kita tahu sendiri anak-anak ini adalah lebih bagus antibodinya daripada orang tua. Dengan mencermati kasus India yang meninggal 475, tentunya ini menjadi sesuatu yang di Indonesia 7 orang. Tentunya ini menjadi perhatian. Kenapa harus anak-anak? Makanya anak-anak ini kita bertanya, kenapa bisa anak-anak ini? Gejala-gejalanya apa saja? Gejala-gejalanya itu demam, nafsu makan menurun, terus yang ketiga kalau buang air besar warna putih, terus kencingnya kayak teh. Dan kalau kita periksa fungsi hati dalam istilah laboratorium itu adalah kita periksa yang namanya SGPT, SGOT. Dalam nilai rujukan laboratorium fungsi hati, normalnya itu 30 dari SGPT, SGOT. SGPT, SGOT kalau dia sudah demam, nafsu makan menurun, kencing kayak teh, buang air besar warna putih, keputih-putihan, ditunjang dengan hasil laboratorium SGPT di atas 100, maka langsung bawa saja ke rumah sakit. Ini sudah tanda-tanda bahwa kita sedang berhadapan dengan hepatitis misterius. Itu. Kalau yang nilai SPGT, SGPT, SGPT tadi SGOT itu harus dites dengan laboratorium dok. Jadi itu diketahui setelah kita membawa anak ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan gitu. Makanya kalau anak kita sudah demam 3 hari, itu kita harus waspadai. Indikasi demam itu banyak, apakah karena bakteri atau virus. Makanya kami dari dokter selalu menyarankan kepada orang tua, kalau mau minta obat, jangan ke apotek, ke dokter dulu. Karena indikasi demam itu banyak. Pada umumnya kan anak-anak demam dulu ya kalau sakit gitu ya. Ya, rata-rata kan begitu, nafsu tuh makan menurun dan lain sebagainya. Makanya kita selalu menyarankan kalau ada demam kita punya anak, jangan bertanya sama apotek. Karena indikasi demam itu banyak, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita selalu menyarankan agar anak-anak yang sekarang yang diserang itu kan usia 15 tahun ke bawah. Dan yang paling khususnya itu adalah usia 5 tahun ke bawah. Nah, ini kan bertanya, anak-anak ini kan pas lahir dikasih ASI oleh ibu. ASI dari ibu ini mengandung sebuah mahadasyat dari Allah adalah namanya kolostrum. Susu ibu pertama. Susu ibu pertama ini adalah antibodi yang terbaik di antara semua antibodi yang ada di dunia. Makanya ini menjadi misterius karena kok bisa anak-anak. Makanya kami dari IDI menyarankan agar saat ini orang tua itu lebih cenderung memberikan protektif kepada anak-anak. Seperti apa? Kalau ke sekolah, kalau bisa makanan dari rumah yang dibawa. Kenapa? Higienitas yang paling penting. Higienitas ini yang paling penting karena kenapa? Dicurigai lagi itu melalui karena tidak higienis tangan makan, tidak higienis tempat makan, tidak higienis tempat minum, dan lain sebagainya. Makanya WHO mengeluarkan indikasi ini berarti kan perlu diwaspadai. Nah, tapi syukurnya hepatitis misterius ini tidak seperti COVID. Awal-awal diumumkan oleh presiden, pas ada 1 ditemukan, 2 ditemukan langsung 100, 1000. Nah, ini tapi tetap diwaspadai. Makanya kami dari dokter selalu menyarankan agar yang paling utama dari semua ini adalah mengatur yang namanya pola hidup. Untuk anak, lebih hindari dulu yang makanan-makanan fast food.
hindari dulu makanan-makanan yang berkontak langsung dengan tempat-tempat, gelas, piring yang dicurigai sebagai mediator untuk penyebaran hepatitis akut ini, hepatitis misterius ini maksudnya. Sehingga perlu kita sadari bahwa apa yang terjadi saat ini menjadi pertanyaan dan masih mencari apa penyebabnya. Ada orang yang bertanya, apakah hepatitis misterius ini penularannya lewat mana? Apakah lewat udara? Apakah lewat tangan? Ataukah higienitas? Itu masih dicari. Apakah lewat udara bisa? Ataukah lewat higienitas itu? Pertanyaannya lagi berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya bisa anak kita terhindar dari itu? Memberikan pemahaman kepada anak bahwa menjaga kesehatan lebih penting untuk kesehatan yang bukan hanya hepatitis, tapi yang lain. Itu yang perlu kita waspadai. Perlu kita edukasi ke anak kita. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa setelah WHO menyatakan ada hepatitis akut misterius ini, kemudian dilakukan langkah-langkah atau dihimbau langkah-langkah pencegahan, terutama untuk anak-anak, misalnya higienitas, alat makan. Nah, berarti itu saat ini hanya sebagai semacam prediksi begitu ya, Dok? Langkah pencegahannya atas bagaimana? Enggak, namanya misterius. Semua orang melakukan opsi-opsi, bukan satu opsi saja. Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat. Pepatah kuno yang masih sering kita dapat saat ini adalah mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Kenapa? Karena keberadaan penyebab daripada hepatitis ini banyak opsi penyebabnya. Itu tadi saya sampaikan, adenovirus 41-kah, apakah karena bakteri kah, ataukah karena yang lain kah, masih banyak penyebabnya. Nah, termasuk pertanyaan besar dunia, kenapa 475 di India itu bisa dan ditemukan di beberapa negara. Itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, sesuatu seandainya di satu negara saja, mungkin saja kita bisa sampingkan kayak Ebola. Ebola itu hanya ada di Afrika. Di Indonesia tidak ada, atau di negara-negara lain tidak ada. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Sekarang kan penyebarannya udah di beberapa negara. Itu yang menjadi Kemenkes memberikan surat edaran kepada semua kepala daerah dan semua kepada masyarakat Indonesia bahwa harus lebih diwaspadai. Nah, Dok, ini kan hepatitis sebenarnya sebelumnya sudah lama ada penyakit hepatitis ini dan juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Lalu dengan adanya hepatitis akut misterius ini, apakah ada persamaan gejala gitu dan juga penyebab? Iya, pasti ada. Kenapa dikatakan hepatitis? Karena gejalanya sama. Cuma penyebabnya itu yang masih misterius. Karena yang diserang itu adalah hati. Penyebabnya adalah diserangnya hati. Makanya disebut hepatitis. Kata-kata dari hepar. Hepar itu hati. Nah, jenis-jenis hepatitis itu tadi bisa dijelaskan nggak, Dok, supaya kita yang awam ini mengerti nih? Jenis hepatitis itu kan A, B, C, D. Dan itu penyebarannya bisa banyak. Bisa karena jarum suntik, bisa karena hubungan seks, bisa karena autoimun, bisa karena pola hidup yang, mohon maaf, yang agak urakan, kerja keras, sehingga kita mengabaikan yang namanya kesehatan. Terus pola hidup sehat tidak dijalankan dengan baik, dan banyak lagi faktor-faktor malnutrisi lainnya. Makanya kenapa dikatakan hepatitis misterius, karena penyebabnya hampir sama. Namun pencetusnya ini masih misterius. Intinya dia serang hati. Makanya, berapa lama biasanya, Dok, untuk diketahui penyebab penyakit ini? Sebentar sekali. Makanya yang tadi saya sampaikan, kita periksa lab. Kalau SGPT, SGOT
dalam lab itu di atas 100, kita langsung periksa dan nampak itu cepat sekali, 5 menit udah ada hasil langsung. Kalau indikasi yang tadi saya sampaikan, dia demam, nafsu makan kurang, feses warna putih, kencing seperti air teh, dengan hasil SGPT di atas 100 langsung bawa ke rumah sakit, indikasi opname. Itu harus, karena kita ketahui sendiri bahwa hepatitis secara umumnya itu butuh penanganan paling cepat 2 minggu. Di rumah sakit loh. Kalau kita di rumah sakit atau kalau kita mau begini, kita boleh melakukan pengobatan di rumah dengan catatan kita paham apa yang harus kita lakukan. Kemarin banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Selain memang karena tiba-tiba ada komorbid dan lain sebagainya, namun rata-rata orang takut ke rumah sakit. Akhirnya yang ada adalah isolasi mandiri. Boleh isolasi mandiri, tapi dia harus paham apa yang harus dilakukan. Nah, boleh dilakukan di rumah, tapi yang sekarang kan enak, ada yang namanya home care. Silahkan bertanya kepada dokter. Kalau memang tidak bisa, ya harus diopname. Nah, itu yang biasanya orang keterlambatan dalam melakukan sebuah keputusan sehingga mengakibatkan fatal, ya ujung-ujungnya meninggal. Kalau awalnya kita sudah tahu, rata-rata kan begini, masyarakat pada umumnya kalau anaknya demam, oh mau pintar, ya itu kan rata-rata begitu. Oh ada giginya mau tumbuh. Tapi kalau saya indikasinya bahwa kita anak lebih 3 hari demam, bawa ke dokter. Jangan coba-coba. Itu tadi saya sampaikan, penyebab demam itu ada banyak faktor. Gitu. Masyarakat kan, oh mau pintar, nggak apa-apa, gitu. Sekarang dengan adanya kasus hepatitis misterius ini, demam itu harus diwaspadai. Gitu. Nah, update penelitian saat ini seperti apa, Dok? Setelah kemunculan pertama kasus hepatitis akut misterius, kan masih diteliti nih penyebabnya. Apakah sudah ada update atau masih? Masih begitu-begitu saja. Karena penyebab yang disebabkan oleh hepatitis ini beraneka ragam. Ada yang memang karena diperkirakan karena adenovirus 41 karena COVID, karena ada juga yang hoax bilang bahwa karena sudah divaksin dan lain sebagainya kan, ya masih misteri. Tapi penyebabnya belum ditahu karena dia tidak kena hepatitis A, B, C, D. Itu yang jadi persoalan, tapi menyerang hati. Nah, makanya kenapa kata-kata baru muncul, hepatitis misterius. Karena dia menyerang hati, tapi penyebabnya belum tahu. Seandainya kalau kita tahu dia kena penyakit hepatitis B, maka dibilang hepatitis B. Kalau dia bilang hepatitis C, maka hepatitis C. Kalau A, B, C, D itu ya membedakan apa, Dok? Dari labnya. Hasil labnya bahwa oh dia grade-nya sebagian, oh dia kena hepatitis B, harus C, D. Ya. Makanya laboratorium itu salah satu hal penunjang dalam mendiagnosa penyakit. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dengan kasat mata, harus dilakukan. Karena kan di dalam tubuh kita ini banyak komponen-komponen yang menyebabkan kita sakit. Sakit gigi saja bisa menyebabkan demam. Terus tiba-tiba kita lagi sakit mata atau tenggorokan, orang bilang amandel, demam. Jadi indikasinya banyak. Orang kena paku berkarat, bisa infeksi demam. Banyak faktor demam. Itu yang harus kita pahami. Khususnya anak-anak, kita harus bertanya. Anak-anak ini kan imunitasnya bagus. Dia tidak bekerja keras kayak kita ini. Organnya masih fresh. Kenapa tiba-tiba? Itu. Iya, dan kenapa hanya 16 tahun ke bawah, Dok? Makanya, itu yang kenapa dikatakan kenapa misterius. Semua ilmuwan, dokter sekarang berburu mencari apa penyebabnya. Tapi tadi betul tidak ada kaitannya dengan vaksin ya, Dok? Itu masih pro dan kontra juga. Masih pro dan kontra.
tapi tidak bisa mengatakan bahwa karena vaksin, karena bukan vaksin, belum ada wasit, masih mencari. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa pola hidup sehat, pola makan yang sehat, higienitas yang baik, terus preventif. Makanya sekarang sekolah-sekolah itu ada yang melakukan hibrid. Karena memang COVID, karena memang kasus hepatitis misterius ini muncul lagi, PTM di hibrid, on off. Kadang di sekolah jamnya dikurangi, libur, online, offline. Nah itu karena bentuk preventif itu. Tapi kalau dari IDI sendiri, himbauannya bagaimana dok kalau untuk PTM nih? Ya kita kan sudah merujuk daripada keputusan Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan ini kan ditujukan ke seluruh pihak, khususnya anak-anak. Makanya saya pribadi punya anak di SMA, itu sistem sekolahnya hibrid, on off. Nah, dua hal yang menurut pengamatan saya pribadi adalah karena kasus hepatitis misterius dan masih dalam masa COVID, pencegahannya supaya tidak terlalu kebablasan. Walaupun sekarang pemerintah sudah mengatakan bahwa kita masuk ke era endemik, tapi tetap harus jaga-jaga. Nah, itu yang saya amati, khususnya anak saya ya. Anak saya kan on off. Masih on off ya. Jadi intinya yang bisa kita lakukan saat ini itu adalah langkah-langkah pencegahan, karena memang penyebabnya masih diteliti begitu ya dok. Tapi untuk langkah pencegahan ini apakah sama ya? Apa yang harus dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat lain, tempat umum itu sama ya dok? Hanya masalah higienitas begitu ya dok? Sebenarnya fungsi utama itu ada di rumah. Kenapa saya bilang ada di rumah? Karena anak-anak itu pasti udah bosan era COVID, pasti sudah mau merdeka. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak. Nah, COVID masih ada. Nah, boleh makan, tapi yang paling utama adalah kita harus pola hidup sehat. Kuncinya itu pola hidup sehat. Apapun sakit kita, yang paling utama adalah antibodi. Kita flu berarti ada antibodi kita yang rusak, ada antibodi kita yang tidak bagus. Kita diare berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Makanya kata kunci daripada semua penyakit adalah kalau antibodi kita bagus, maka penyakit-penyakit yang mau masuk itu bisa terprotektif. Contoh, kita ini hidup, kalau mata kita telanjang, ini debu banyak. Cuma enggak bisa kita lihat. Cuma karena antibodi kita bagus, maka virus, bakteri, atau apapun itu tidak jadi masuk. Itu yang perlu kita pahami secara umum. Nah, kalau di Makassar sendiri atau di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada kasus kah dok? Saya baca sih ada satu kasus ya kemarin di Wahidin. Apakah itu baru dicurigai? Baru dicurigai. Tapi dari pemantauan sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya? Sepertinya tidak. Negatif gitu ya? Artinya alhamdulillah kita masih zero. Tapi untuk mencurigai itu wajar. Daripada kita kebablasan, makanya protap yang dilakukan di rumah sakit, protap yang dilakukan oleh dokter itu sama pada saat protap COVID, supaya tidak kebobolan, karena efeknya fatal kepada anak kalau kita tidak langsung membuat sebuah sistem mekanisme yang membuat ini ambil saja deh pengobatan hepatitis misterius, karena penanganannya lebih bagus kita menjadi urgent daripada kita menganggap biasa-biasa saja. Nah, protapnya itu yang dilakukan sekarang. Demam sedikit, SGPT naik, atau langsung protap itu. Berarti kalau misalnya demam 3 hari dibawa ke dokter, cek lab begitu ya? Ya. Dok, untuk memastikan.
Kan gampang sekarang. Di rumah bisa home care, labnya datang, tinggal diperiksa. Dan biayanya juga tidak banyak-banyak amat. Lebih banyak kita beli kuota pulsa, main TikTok dan sebagainya kan. Lebih bagus kita, kata kuncinya ada aware. Kita menjadi lebih waspada. Kewaspadaan ini yang penting. Kayak apa ya? Kalau orang pakai helm, naik motor atau tidak pakai helm, ya persoalannya adalah kalau kita pakai helm masih ada kemungkinan kita kecelakaan, hidup atau mati. Tapi kalau kita sudah tidak pakai helm, otomatis pasti kalau kecelakaan besar kemungkinan adalah fatal. Sama seperti ini, lebih bagus kita melakukan tindakan preventif untuk pencegahan anak. Itu yang penting. Karena anak-anak ini kan orangnya rewel, nggak bisa dikasih tahu. Cuma caranya kita orang tua punya peran penting untuk mengedukasi anak-anak. Ya boleh silakan pesan makanan dari luar, itu lebih bagus daripada makan di tempat umum yang higienitasnya belum tentu terjamin. Itu yang penting. Itu yang menjadi titik daripada semua persoalan-persoalan hepatitis misterius ini. Ya, poinnya harus menjaga pola hidup sehat begitu ya. Ya, cuci tangan, terus bagaimana sendok, piring dan lain sebagainya itu dipanaskan, dikasih sabun, dikasih hangat kan, itu bentuk-bentuk. Makanya di beberapa restoran-restoran bintang 5 itu sendok dan garpu disimpan di gelas yang airnya mendidih. Sudah dicuci pakai sabun, dikasih mati lagi virus dan bakterinya lewat air hangat. Ya. Alat-alat makan supaya lebih steril supaya ya. lebih steril, preventif gitu. Dok, kalau yang kemarin itu 7 kasus meninggal dunia di Indonesia itu penyebabnya karena apa nih dok? Maksudnya tingkat keparahannya sudah tinggi atau terlambat dibawa ke vaskes atau bagaimana dok? Ada 2 hal. Pertama yaitu tadi, karena penyebabnya tiba-tiba misterius. Orang menganggap demam biasa, tapi ternyata bukan biasa-biasa. Yang kedua karena bisa jadi karena orang tuanya belum sadar, anggap biasa-biasa demamnya, mau pintar dan sebagainya. Tapi semua ini adalah bukti bahwa hepatitis misterius ini ada di Indonesia. Ini yang perlu kita jadi catatan. Bisa jadi di daerah A akan ada di daerah B, daerah C, daerah D, karena kita punya ras sama. Kecuali rasnya kita beda-beda, kita punya suhu, cuaca, dan pola hidup beda-beda, nah bisa jadi ada pengecualian. Tapi kan tidak, negara A, B, C dengan tingkat suhu yang berbeda-beda tapi penyakitnya sama. Nah itu mesti misterius semua ini. Masih misterius ya. Tapi apakah ini levelnya berbahaya dok? Maksud saya kan kalau COVID kemarin kan kita dibatasi pergerakan, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah atau jangan keluar kota. Kalau ini seperti apa dok? Apakah kita juga harus menjaga, membatasi diri juga atau seperti apa? Atau hanya langkah pola hidup sehat saja seperti yang dokter sampaikan tadi? Tentunya pasti kalau WHO kasih warning berarti berbahaya. Namun kita harus melakukan sebuah upaya yang extraordinary. Tapi dengan pengalaman COVID, kalau kita sudah terbiasa, makanya ada namanya new normal. New normal itu adalah kebiasaan hidup baru. Dulu kita malas cuci tangan, sekarang rajin cuci tangan. Dulu kita malas pakai masker, kita agak lain-lain kalau tidak pakai masker. Dulu kita malas olahraga, sekarang kita olahraga. Jadi banyak hal-hal yang tidak terjadi di sebelum COVID itu minimal ada perubahan. Kalau perubahan ini terus kan habit, kebiasaan. Kalau kebiasaan ini jalan terus, pola hidup sehat, kata kunci pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat kita terjaga dengan baik, mau sakit apapun itu insya Allah bisa, atau mau penyakit apapun yang muncul, itu kita lebih protektif. Poinnya di situ. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, hidup mau kita, terus kita tahu bahwa kita ini
hidupnya tidak teratur, kita juga tidak mau mengatur diri kita. Minimal olahraga 15 menit per hari. Lebih bagus kita olahraga 15 menit per hari rutin daripada 1 minggu yang high impact cuma 1 kali. Itu bisa jadi tidak efektif dan bisa jadi mencederai kita karena exercise tubuh itu tidak terlatih. Kalau kita umpamanya jalan-jalan sampai keluar keringat, ataukah cuci piring sampai semua piring kita cuci gitu kan, lantai kita sapu semua, yang penting ada exercise. Atau kalau ada alat di rumah treadmill, silahkan treadmill. Ada mobil kita 4, kita cuci semua tiap pagi. Yang penting ada exercise. Itu Kalau bersih dikotorin lagi. bersihkan lagi. Supaya Pokoknya bisa intinya cuci lagi. kita menjadi ada gerakan olahraga. Itu lebih bagus. Bergerak ya. Ya, ada bergerak. Biasanya kan kita malas di era teknologi ini, malas keluar. Mager. Malas bergerak, hanya lewat handphone. Kita main chat-chat dan sebagainya. Itu kayak gitu yang kita lebih cenderung memberikan kata excuse. Oh iya, mungkin karena kita capek, padahal karena kita malas saja. Padahal kalau kita olahraga, pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, insya Allah hidup kita akan sehat. Baik dok. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama orang tua nih yang mungkin khawatir dengan hepatitis ini karena menyerang anak-anak. Jadi intinya poinnya tadi seperti Dr. Wahyudi tadi sampaikan, intinya adalah pola hidup sehat, karena dengan pola hidup sehat apapun penyakitnya kita bisa lebih protektif, lebih siap untuk bisa menghadapi penyakit apapun. Baik, demikian dari Timur untuk Indonesia di episode kali ini. Sampai jumpa.